Bapa di dalam sorga, Engkau adalah Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah yang sangat mengasihi kami, dan Engkau sudah menyatakan cinta kasih-Mu, membuktikan cinta kasih-Mu kepada kami melalui karya Kristus di kayu salib yang sudah menebus dan menyelamatkan jiwa kami. Kami bersyukur jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau juga melibatkan kami untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan-Mu, berbagian di dalam mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus lewat profesi kami masing-masing, Kau memanggil kami supaya kami boleh turut serta di dalam menyatakan Engkau di dalam setiap aspek hidup yang kami jalani, termasuk di dalam pekerjaan kami. Karena itu pada sore hari ini kami ingin belajar bagaimana etos kerja Kristen yang sesungguhnya melalui tokoh yang sudah Engkau nyatakan di dalam Alkitab, yaitu melalui Yusuf. Kiranya Engkau menolong kami secara khusus untuk hamba-Mu Bang Nathanael yang akan menolong kami untuk boleh memahami topik Table Talk pada sore hari ini. Tuhan sertai teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini, mungkin mereka masih di dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau beserta dengan mereka dan mereka boleh sampai di tempat ini dan kami boleh belajar bersama-sama. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin Engkau yang melawat kami, Engkau menyegarkan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami diskusikan dan pikirkan bersama-sama pada sore hari ini. Di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan waktu di depan ini kepada-Mu. Amin. Oke, sebelum kita lebih lanjut berdiskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan oleh narasumber kita, ada Bang Nathanael Wasiono ya. Oke, perkenalkan, nama saya Mei Anita Sipayung, saya alumni dari MIPA jurusan Matematika 2012. Ya, saya akan memandu table talk kita pada sore hari ini. Ya, silakan Bang Nathanael boleh memperkenalkan diri. Ya, shalom. Ya, saya Pendeta Nathanael Wasiono. Saya dalam aktivitas penggembalaan yang dipercayakan Tuhan juga sehari-hari mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi di kota Medan ini. Saya sudah menikah, sekalipun saya ganteng udah gak bisa lagi sebab pernikahan Kristen seumur hidup. Gak boleh juga tukar tambah, ya kalau beli mobil bosan bisa tukar tambah, tapi kalau menikah punya istri, punya suami gak bisa tukar tambah. Anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kami 2 orang, dua-duanya laki-laki. Saya pikir mungkin itu saja perkenalan awal. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bang. Ya, selamat datang di PHKM Kausu. Kayaknya bukan pertama kali nih ya Bang. Ya, sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali ya. Oke, berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini yaitu etos kerja Kristen. Nah, ketepatan karena kita akan fokus kepada tokoh Yusuf begitu ya Bang. Nah, kalau kita membaca di Kejadian 39, khususnya di ayat yang keempat begitu ya. Di situ kan dituliskan bahwa Yusuf itu disukai oleh atasannya, Potifar ya gitu. Dan dia dipercayakan menguasai isi rumahnya. Cuman satu yang tidak diberikan, yaitu istrinya gitu ya. Istrinya. Benar gitu. Nah, kira-kira apa sih yang dimiliki oleh Yusuf gitu ya Bang? Ini kaitannya dengan etos kerja juga ya. Apa yang dia miliki sehingga dia itu disukai, dia itu dipercaya. Nah, seperti itu Bang. Iya, kalau bicara soal etos kerja kita harus kembali kepada kata etos itu dari mana berasal ya. Dari bahasa Yunani etos itu bisa dimaknai sikap atau kepribadian seseorang di dalam bekerja. Kalau kita belajar teori personality, maka manusia itu dia punya 3 hal. Yang pertama kepribadian, yang kedua temperamen, yang ketiga karakter. Saya mulai dari karakter. Karakter ini bentukan sehari-hari. Bagaimana dia dibentuk oleh situasi kiri dan kanannya. Ada orang yang tadinya lembut tapi kemudian menjadi sangat keras. Ada orang yang tadinya jujur sekarang menjadi pembohong besar. Ada orang yang tadinya pemberani tapi sekarang menjadi sangat penakut. Itu dibentuk dari hari ke hari. Mungkin ini yang membuat
orang percaya kepada teori tabula rasa bahwa bayi yang dilahirkan itu seperti kertas putih yang polos putih dan kemudian dia diwarnai dari hari ke hari. Kemudian selain kata karakter, ada kata temperamen. Temperamen ini bawaan lahir. Temperamen bawaan lahir. Jadi Tuhan telah menganugerahkan temperamen kepada diri manusia. Ada 4 jenis temperamen yang ada dalam diri manusia. Ada namanya dominan, intim, stabil, cermat. Dalam istilah psikologi mungkin yang lebih dikenal adalah kolerik, sanguin, flagmatik, dan melankolis. Dalam kode warna dia merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, ini bawaan lahir. Orang dominan sampai kapanpun dia akan menjadi dominan. Kalau kita minta Tuhan ubah, berarti kita minta dia dilahirkan kembali, bukan dalam konteks kekristenan. Berarti kita minta Tuhan rubah kode DNA-nya. Nah, yang menjadi persoalan etos itu ada di kepribadian. Kepribadian itu adalah sesuatu yang tampak luar dan bukan begitu apa adanya seseorang itu. Bisa saja itu kepribadiannya, itu juga temperamennya. Tapi kebanyakan orang lain kepribadiannya, lain temperamennya. Kebanyakan orang akan ketika pertama kali bertemu dengan saya akan melihat saya sebagai orang yang agak sombong. Kenapa? Saya orangnya agak malas ngomong duluan. Tapi kalau saya sudah seperti tadi kan saya duduk di sini, saya biarin aja kakak ini duluan nanya gitu. Tapi begitu saya sudah mulai nyambung, saya yang setar dia dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kalau orang nggak kenal saya, kok kayak sombong banget ya gitu. Itu kepribadiannya seperti itu. Itu biasanya itu topeng. Topeng maksudnya bukan begitu orangnya sebenarnya. Nah, etos kerja itu dia bermain di area itu. Kepribadian seseorang bisa kelihatannya tampak rajin padahal nggak rajin. Bisa kelihatannya malas padahal nggak malas. Kenapa ada orang malas? Mungkin tidak cocok dengan sistem kerjanya. Ada orang yang kelihatannya rajin hanya ketika di hadapan pimpinannya. Makanya itu topeng belaka. Nah, itu hanyalah sesuatu yang kalau boleh saya pinjam istilah bisa dimanipulasi. Manipulatif. Itu mengapa kita sebagai orang Kristen harus belajar dalam etos kerja yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena itu nggak permanen. Karakter itu akan menjadi permanen hari ke hari. Tetapi yang namanya kepribadian itu bisa berubah-ubah. Ada orang yang tadinya rajin kemudian menjadi malas karena 1-2 hal. Ada orang yang tadinya begitu berintegritas, begitu jujur, begitu bertanggung jawab, tapi kemudian karena 1-2 hal dia kemudian jadi orang yang tidak jujur. Jadi kita sebagai orang Kristen harus melatih etos kerja itu setiap hari, day by day, dengan sebuah kesadaran bahwa Allah melihat. Allah melihat dan Allah memperhitungkan segala sesuatu. Di surat Korintus berkata, kalau kamu makan, kalau kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bayangkan kalau makan saja, siapa yang pernah berpikir di sini, sekarang saya makan ini untuk Tuhan. Saya pikir jarang kita berpikir begitu ya. Tapi firman Tuhan bilang begitu, kalau makan saja untuk Tuhan, apalagi kalau bekerja. Apa yang ada dalam diri Yusuf sehingga dia punya etos kerja yang begitu baik? Visi ilahi. Visi ilahi. Itu mengapa, sebelum saya masuk apa visi ilahinya, itu mengapa teman-teman ketika kita ada dalam entahkah dunia pekerjaan atau dunia pelayanan, sebab jadi pendeta juga pekerjaan. Kalau buka KTP saya, ya kan, di situ pekerjaan ditulis apa? Pendeta. Banyak orang memisahkan gitu. Termasuk juga mahasiswa pelajar. Jangan bilang pelajar mahasiswa pengangguran. Kalau buka KTP pekerjaan apa ditulis? Pelajar. Jadi pelajar mahasiswa itu juga adalah pekerjaan. Kalau kita tidak punya visi, kalau kita tidak dapat visi dari Tuhan, kalau kita nggak ngeh visi dari Tuhan, maka sulit kita bertahan dalam etos kerja yang sesuai dengan nilai kekristenan. Kenapa saya pakai istilah sulit bertahan? Sekali lagi, etos kerja itu ada di ruang kepribadian, bisa ubah.
Itu mengapa ada orang bilang kepribadian ganda. Kita bisa manipulatif, kita bisa sangat baik hari ini, terus besok kita bisa menjadi seorang penipu ulung. Nah, kalau kita tidak punya visi Tuhan, maka sulit kita bertahan dalam etos kerjanya orang Kristen. Apa visi Tuhan bagi Yusuf? Tuhan kasih mimpi sama Yusuf. Suatu ketika, arti mimpinya suatu ketika keluargamu, bahkan orang tuamu akan sujud menyembah kepada dirimu. Mimpi ini kalau tidak dibawa dalam terang teologi, maka akan kelihatan seperti mimpi orang sombong, gitu kan? Masa bapak mamanya pun harus sujud menyembah kepadanya, kan begitu yang dikatakan oleh bapaknya. Masa aku dan mamamu pun harus sujud menyembah kepadamu? Tetapi mimpi Yusuf ini harus ditarik kepada rencana ilahi Allah yang harus digenapi melalui Yusuf. Satu ketika Allah pernah berfirman kepada Abraham untuk memandang bintang di langit. Kemudian Allah kasih janji kepada Abraham. Apa janji Allah? Sebegitu banyaknya bintang di langit, begitu juga banyaknya nanti keturunanmu. Tapi janji Allah nggak berhenti sampai di situ loh. Kalau kita baca firman Tuhan, Allah bilang begini sama Abraham, satu ketika keturunanmu akan dijajah oleh bangsa asing selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Jadi dari sini juga kita bisa belajar bahwa kesulitan juga bagian dari rencana Allah. Satu ketika keturunanmu akan hidup di negeri asing, dijajah oleh bangsa asing selama 400 tahun. Dan itu digenapi melalui siapa? Yusuf. Ketika terjadi kelaparan hebat di seluruh dunia dan hanya ada makanan di Mesir. Dan siapa yang menjadi pemimpin nomor 2-nya di Mesir waktu itu yang mengendalikan seluruh sistem pangan dan keuangan di Mesir? Yusuf. Disitulah kemudian Yakub dan semua anak-anak Yakub, semua keluarga Yakub kemudian pindah ke Mesir. Disitulah firman Allah mulai digenapi bahwa satu ketika keturunanmu akan hidup sebagai orang asing, dijajah oleh orang asing selama 400 tahun. Bagaimana kita bisa hidup dalam etos kerja yang baik? Miliki visi Tuhan. Tidak semua orang harus jadi hamba Tuhan seperti saya. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Apa visi Tuhan untuk kita? Kita berjalan di situ, on the track. Saya pikir itu untuk membuka session ini. Oke, terima kasih ya Bang. Visi ilahi. Yusuf tahu visi Tuhan sama dia lewat mimpi itu. Kira-kira Bang, di zaman sekarang, apakah kita perlu meminta supaya Tuhan kasih mimpi, Tuhan bertemu dengan kita di dalam mimpi dan menunjukkan kamu akan begini, kamu akan begini, atau bagaimana gitu Bang? Karena kan problemnya banyak para pekerja gak ngerti cara memahami visi Tuhan itu gitu. Rasa-rasanya kayaknya kesini deh, tapi kayaknya enggak lah, nah gitu. Nah gimana tuh Bang, supaya kita benar-benar yakin dan ketika kita bekerja ya kita hanya memenuhi itu gitu. Secara global, visi Tuhan bagi kita sebenarnya sama, dan itu sering jadi tema di sini itu. Efesus 2 itu. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kan selalu jadi ayat kita kalau kita bikin seminar sehari. Jadi visi Tuhan secara global adalah kita ada di dunia ini diciptakan Tuhan pertama untuk hidup bagi Dia, dan setelah kita hidup bagi Dia, kita hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab tidak semua pekerjaan yang menurut kita baik adalah sesuai dengan kehendak Allah.
Ya kan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagi saya ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagi Kak Tria ada pekerjaan baik dari Allah yang dipersiapkan Allah jauh sebelum Kak Tria ini terprogram di kandungan ibunya. Itu secara global. Secara spesifik, Allah kasih visi itu melalui beberapa hal. Pertama, vision, penglihatan. Ini juga bisa bicara soal mimpi, orang mimpi. Ada juga orang yang dikasih Tuhan secara audible, dia dengar. Dia dengar seperti Yunus, dia dengar suara Tuhan, kamu pergi ke Niniwe, kemudian serukan berita pertobatan di sana dan berbagai hal. Jadi ada orang yang visible, ada yang audible. Memang untuk bisa seperti itu ini butuh persekutuan. Ini butuh ketajaman rohani. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki manusia banyak berjuang untuk kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan karakter, kecerdasan finansial, kecerdasan sosial dan yang lainnya, tapi banyak orang tidak berjuang untuk yang namanya kecerdasan spiritual. Ada yang namanya di bawah kecerdasan spiritual itu ada yang namanya spiritual awareness, kesadaran akan hal-hal yang rohani. Kesadaran akan dunia rohani yang setiap hari day by day itu harus dilatih. Memang untuk bisa jadi orang visible dan audible itu harus punya persekutuan yang nggak biasa-biasa. Jadi kalau kita hanya bangun pagi, hanya sekedar melapor sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah bangun, udah gitu nodong Tuhan dengan berkati aku sepanjang hari ini, awas lo ya kalau Tuhan tidak berkati aku ngambek nanti, ya kan. Kemudian beraktivitas sepanjang hari, tidak ingat dia selain ketika menghadapi makanan dan minuman. Dan setelah itu kita pulang ke rumah sudah terlalu letih, kita berdoa sambil baringan, ya kan, aminnya nanti jam 6 pagi. Karena sudah tidur terlalu nyenyak, ya bukan nggak mungkin ya, tapi agak sulit kita jadi orang yang visible atau audible itu. Nah, kalau memang kita masih ada di range itu, bukan mustahil untuk kita bisa tahu visi Tuhan bagi kita apa. Coba kita renungkan, kita punya passion bagian apa? Kita punya passion itu digerakkan dari sesuatu hal yang menurut kita membuat kita terenyuh gitu, membuat kita tergugah, membuat kita iba. Jurusan kita belum tentu passion kita loh. Gitu. Di mana kita kuliah belum tentu passion kita itu. Tidak semua orang yang kuliah dalam dunia kesehatan passionnya memang di kesehatan. Tidak semua orang yang kuliah di dunia pendidikan memang passionnya dalam dunia pendidikan. Buktinya begitu lulus dia nggak mau menjatuhkan lamarannya ke sekolah, ya kan. Nah kita punya passion di bidang apa? Ya kan, ada 7 bidang kehidupan di dunia ini. Pemerintahan, olahraga, hukum, entertainment, saya lupa. Itu ada 7. Kita bisa rasakan kira-kira kalau saya misalnya gini nih, ada orang yang setiap kali mendengar berita hukum dipermainkan dia gitu ya, menggebu-gebu. Kalau saya melihat berita ini begini, ya kan, MK putuskan begini, ini ada pelanggaran kode etik MK, dalam hatiku ada biasa saja itu, urusan mereka itu. Saya nggak tertarik untuk mengomentari, bukan di situ passion saya. Tapi ada orang kan, dia misalnya kuliahnya di olahraga, tapi begitu melihat berita seperti ada yang bergelora dalam dirinya, aku harus lakukan sesuatu untuk hal ini. Nah, itu bisa titik bergerak untuk kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita apa. Visi Tuhan dalam hidup kita apa. Intinya bahwa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Saya pernah ngajar anak muda kami, saya bilang begini, apapun bidang yang sedang engkau geluti sekarang, konversi menjadi visi Allah. Kalau engkau bergerak dalam dunia pendidikan, boleh enggak, saya bilang begini, boleh enggak kamu punya rumah baca, kamu tampung anak-anak yang enggak bisa baca, anak-anak yang marginal, kamu ajarin baca, sambil kamu saksikan Kristus di situ. Jadi pekerjaan secara dunia itu dikonversi menjadi visi ilahi Allah. Kalau kamu bergerak dalam dunia
marketplace, boleh nggak kamu sisihkan keuntungan sekian persen setiap bulannya atau gimana istilahnya setiap tahun untuk kemudian kamu dirikan sesuatu untuk berguna bagi orang lain. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, mengeruk untung kebanyakan. Kita tahu ada pemain-pemain sepak bola di dunia ini yang hebat, tapi mereka juga bergerak dalam bidang misi. Ya kan, ada pemain sepak bola yang hebat dari Brazil, dari Prancis yang kita tahu kemarin ketika COVID mereka luar biasa bergerak dalam bidang misi dan yang lainnya. Jadi dimulai dari sebuah passion, saya ini ibanya ngelihat apa. Saya ini pengennya bergerak di bidang apa. Saya pikir itu. Oke, terima kasih ya Bang. Menarik ya teman-teman. Tadi kalau kita boleh mengamati, menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Nathanael begitu ya. Untuk kita bisa menangkap visi ilahi itu, kita butuh persekutuan yang begitu akrab ya, intim ya. Iya. Iya, betul. Dan sebagai orang yang dibina di pelayanan mahasiswa, ini sudah sangat sering kita dengar Bang. Iya ya. Saking seringnya kayaknya kita sulit gitu untuk mengerti diri kita ini udah akrab atau perasaan kita aja akrab gitu. Yeah. Soalnya kalau ditanya panggilanmu apa? Apa ya? Gitu Bang. Tapi bahasanya relasinya dekat dengan Tuhan. Nah itu gimana itu Bang? Banyak orang sulit membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang ternyata dia sibuk tapi dia melayani pekerjaan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Kita lihat kisah Marta dan Maria. Marta begitu sibuk, untuk siapa sih? Kalau kita tanya, kan untuk Yesus dan murid-muridnya dia sibuk menyiapkan segala sesuatu. Tapi ternyata bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Saya nggak bilang bahwa pelayanan yang kita lakukan ini nggak penting. Sebab saya juga orang pelayanan. Sempat nggak ada orang yang mau main musik di gereja, sempat nggak ada orang yang mau menjadi WL atau bersihkan gereja. Waduh, nggak mungkin semua saya ya kan, dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah, dari Senin sampai Minggu. Nanti saya cepat menghadap kepada yang Maha Kuasa kan gitu. Tapi banyak orang terjebak dan tidak bisa membedakan antara melayani Tuhan dengan sekedar melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang sekedar melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak punya waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Intinya bahwa kekristenan itu, dan ini yang tidak dimiliki, saya pikir oleh ajaran-ajaran yang lain, tanpa ingin menyebutkan ajaran manapun, ini ciri khas kekristenan, bahwa kekristenan itu adalah hubungan. Kita diizinkan panggil dia Bapa, itu kan hubungan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu kan hubungan. Ketika Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, masuk ke kamar, minta kepada Bapamu, itu hubungan. Saya pikir kalau kita punya pacar, kita tahu kualitas hubungan kita dengan pacar kita, sekalipun tiap hari mungkin kita video call. Tapi di hati ini kita tahu, video call ini berkualitas apa sekedar hanya, ya sudahlah supaya dia gak sakit hati. Ya kan, ya sudahlah. Mau gimana lagi, umur udah tua, mau putus juga nggak tahu cari yang lain. Ditahankan. Padahal setiap kali angkat telepon, udah enak di hati ini. Gitu. Jadi kita harus bisa bedain itu. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita sedang melayani pekerjaan Tuhan, di sana kita juga sedang melayani Tuhan. Jadi spend time. Kita harus memang sediakan waktu untuk doa, ya kan, doa syukur kepada Tuhan. Ketika kita doa itu melulu isinya apa? Kalau hanya sekedar permintaan, sulit ada persekutuan dengan Allah di sana. Tapi ketika kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, maka di sana ada persekutuan. Kita bersekutu dengan Allah itu kan beberapa aspek dan tidak boleh diabaikan satu dengan yang lain. Pertama dengan doa, yang kedua dengan firman Tuhan. Gitu.
Saya pikir itu. Oke, berkaitan dengan dua hal tadi ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini kan kalau kita kaitkan ke topik kita etos kerja Kristen. Nah tadi di awal Bang Nathanael juga menyebutkan ketika kita melakukan segala sesuatu, ini konteksnya di dalam pekerjaan, maka lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sulit rasanya ya Bang, kita itu bisa melakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti manusia. Karena yang kita hadapi itu manusia. Betul. Nah, di pekerjaan ini kan akan bertemu dengan manusia aneh binti ajaib gitu ya Bang. Yang kadang kita, aduh gitu ya, kok ada manusia seperti ini gitu ya. Tapi memang ada, nah gitu. Iya. Nah itu di gereja juga banyak begitu. Benar Bang, benar. Bukan hanya di pekerjaan ya Bang, betul. Bahkan di gereja kadang lebih ganas ya Bang ya. Iya. Jadi maksudnya gimana tuh? Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Bang. Maksudnya mengaplikasikan atau menghayati Kolose 3:23 misalnya. Melakukan segala sesuatu. Aku lagi dimarahi pun, oke aku tetap mengerjakannya untuk Tuhan. Hai gimana itu? Nah itu gimana kira-kira Bang menurut Abang? Pada akhirnya sekali lagi, kita harus punya kesadaran bahwa segala sesuatu punya rekam jejak. Bahwa Allah mencatat segala sesuatu. Saya nggak tahu bagaimana nanti gambaran realnya, tapi bayangan saya ketika pengadilan itu dibuka, Allah akan buka catatan kita masing-masing. Bagaimana respon kita ketika kita dimarahin, apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita ketika kita ditekan, apa yang kita lakukan ketika kita disindir, apa yang kita lakukan ketika orang lain santai dan sepertinya hanya kita merasa kita saja yang diperbudak, sementara gajinya atau honornya atau apalah istilahnya, konsekuensi kita dapatkan sama, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu mengapa saya mengajar jemaat, orang-orang muda yang saya pimpin, kemana saya ketemu orang-orang muda, saya bilang begini, bahwa segala sesuatunya nanti akan dipertanggungjawabkan. Berikutnya bahwa Tuhan tidak pernah salah alamat. Ada dua cara untuk orang mencapai titik karir yang tinggi. Yang pertama menjilat. Ya kan? Jadi lidah siapa yang paling panjang dan siapa yang paling pintar menjilat, lidah siapa yang paling basah, itulah nanti yang paling atas. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menjilat. Sebab kita diciptakan dengan lidah yang pendek-pendek, nggak ada yang panjang-panjang kali lidahnya kan gitu. Tidak ada orang yang lidahnya sepanjang rambut dalam kondisi tertentu. Kalau dikuasai roh jahat, saya pernah ketemu, saya pernah doakan. Yang kedua adalah kinerja. Jadi kalau kita mau diangkat, dipromosikan Tuhan, pertahankan kinerja. Apapun kondisinya. Kita harus berespon benar terhadap bos. Bos itu 3 hal, barang, orang, situasi. Dan respon kita terhadap barang, kan ada orang misalnya yang salah Kak Tria ini, tapi ini yang saya lempar. Gitu. Saya nggak respon benar terhadap barang. Ya kan? Terhadap orang, terhadap situasi. Udah tahu lampu merah, ngapain di klakson panjang, ya kan? Sabar saja nunggu hijau. Toh dengan klakson panjang juga tidak akan membuat merah itu menjadi hijau seperti yang kita minta. Ya kan, itu respon benar terhadap situasi. Jadi Allah, bagaimana kita bisa bertahan dalam etos kerja yang baik sesuai dengan nilai Kristen? Sebuah kesadaran bahwa Allah menilai setiap hari, bukan hanya setiap hari, jam demi jam, menit bahkan detik demi detik. Itu mengapa kita harus sampai kepada pemahaman bahwa kekristenan bukan hanya soal masuk surga. Kalau kekristenan hanya sekedar masuk surga, maka banyak orang yang bilang nanti saja menjelang mati. Tapi kekristenan itu bicara soal di surga dapat apa. Ada 5 jenis mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Dan ada 6 bahan dasar pembuatan upah bagi manusia. Ada bahan dasarnya dari
emas, perak, batu permata, artinya sesuatu yang mahal, mulia, tapi ada bahan dasarnya kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau kita baca Alkitab itu ada 6 dasar itu. Dan apa dasarnya Allah memberikan seorang upah berbahan emas? Atau apa dasarnya seorang Allah memberikan upah kepada seorang berbahan dasar kayu? Apa yang dilakukannya selama di dunia? Maka di sana akan terjadi hukum timbangan. Hukum timbangan itu tidak akan memutuskan orang sorga atau neraka. Yang ditimbang di situ semuanya sorga. Karena kalau ke neraka ngapain ditimbang? Ya kan, udah ke neraka ya ngapain ditimbang? Yang perlu ditimbang di situ adalah pekerjaan hidup manusia hari-harinya untuk kemudian memutuskan upahnya, bahannya apa. Kalau kita sampai kepada pemikiran pemahaman itu, maka kita bisa berjuang untuk bertahan dalam etos kerja yang baik. Sekalipun kita ditekan, sekalipun kita diabaikan, sekalipun kita digosipin dan yang lainnya. Dan yang berikutnya, tertindas itu baik. Bagi saya itu ayat pegangan, tertindas itu baik supaya kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Untuk kita semakin lama serupa dengan Kristus, maka kita perlu ditekan. Kita perlu dihina, kita perlu dicaci, kita perlu dimaki, dan itu artinya kita nggak bisa hanya diam di rumah. Itu artinya kita dapat di dunia kerja, kita dapat di dunia pendidikan dan yang lainnya. Puji Tuhan. Oke. Itu berarti kalau kita berusaha untuk menghindari konflik lah itu, menghindari tekanan lah itu, tuntutan lah itu berarti kita makin jauh nih dari keserupaan dengan Kristus gitu, Bang. Bukan kita menjauh dari keserupaan Kristus, tapi proses pembentukannya berhenti. Gitu. Untuk menjadi serupa Kristus, day by day kita harus dibentuk. Saya bermain di area karakter loh ya, saya nggak bermain di area kesempurnaan roh. Kita bermain di area karakter untuk kita menjadi sekarakter, menjadi serupa dengan Kristus, karakter Kristus ya kan, karakter ilahi itu ada dalam diri kita, itu day by day itu dibentuk. Kalau kita menolak tekanan, kita menolak masalah, berarti proses pembentukan karakter berhenti. Oke. Itu menjadi satu poin yang kita perlu refleksikan juga ya teman-teman. Karena kecenderungan manusia itu kan menghindari pain ya, rasa sakit gitu ya. Kita nggak sanggup atau nggak tahan gitu ya kalau terlalu bergesek gitu dengan orang-orang. But no pain, no gain. Oh iya, benar. Benar Bang, benar. Iya, jadi memang ya kita bisa bertahan dalam etos kerja Kristen jika tadi Bang Nathanael menekankan terkait kita sadar bahwa Allah itu melihat. Nah ini kayak lagu anak sekolah minggu ya Bang. Ya, mata Tuhan. Ya benar. Cuman terkadang tidak sadar akan hal itu. Apakah ketidaksadaran itu terjadi karena memang persekutuan itu memang sudah ya mungkin biasa aja gitu Bang. Itu berpengaruh ya Bang ya. Disitulah seperti yang saya bilang tadi, disitulah kita harus melatih yang namanya spiritual awareness. Kesadaran di mana Allah ada dan bukan sekedar ada, Allah melihat dan memperhitungkan. Di area ini bukan cuma kita, ada mereka yang ada di sana, tapi mereka nggak memperhatikan kita. Gitu. Jadi spiritual awareness itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Allah ada, Allah melihat, Allah memperhatikan dan Allah memberi penilaian. Oke. Dan sepertinya itu juga yang dipegang sama Yusuf ya, ketika tante ya. istri Potifar maksudnya berusaha untuk menggoda dia gitu ya, dan di situ kan dituliskan dikatakan sama Yusuf gitu ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Tuhan, bukan di hadapan tuanku dibilang ya gitu, benar. Jadi takut akan Tuhan memang menjadi penegasan juga di situ ya Bang. Ya. Padahal kan kalau kita baca itu rumah itu sepi. Entah bagaimana istri Potifar mengaturnya demikian rupa, padahal itu rumah seorang bangsawan kok bisa sepi. Mungkin ada pembantu yang lain disuruh beli pisang ke Ambon, ya kan? Ya, ada lagi yang disuruh beli bika ke Ambon, ada yang disuruh beli sate ke Padang gitu. Sehingga rumah itu sepi. Tapi sepi pun tidak membuat Yusuf kehilangan spiritual awareness, takut akan Tuhan.
That's point. Oke, thank you Bang. Nah teman-teman, apakah sudah ada pertanyaan yang muncul di kepala kita setelah beberapa menit kita berdiskusi? Etos kerja itu itu bermain di ruang kepribadian ya tadi dibilang sama Bang Nathanael, dan ini memang berubah-ubah gitu ya. Kita bisa memakai topeng kita kapan saja. Betul. Iya betul. Tapi jika kita betul-betul mengerti visi ilahi itu, maka mestinya itu membuat kita benar-benar secara tulus sebenarnya ya, secara otentik gitu ya Bang. Memang ya inilah aku gitu, nggak ditutup-tutupin begitu ya. Jadi kan ada dua jenis topeng dalam dunia ini, topeng dunia dengan topeng Kristus, kalau saya boleh pinjam itu. Istilah topeng itu. Kita mengenakan Kristus ya kan. Ya, kita kan bilang begitu, kita mengenakan Kristus, dan kemudian dalam bagian lain kan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Gitu. Jadi etos kerja itu bisa bertahan karena kita senantiasa mengenakan Kristus. Oke, dan mengenakan Kristus ini proses perjalanan seumur hidup. Yes. Iya betul. Jadi kalau masih gagal, it's okay ya, mari berjuang lagi, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di GMH ini? Sepertinya mereka terkesima melihat kakak. Wow, kok bisa begitu Bang? Ampunilah aku ya Tuhan. Ayo. Teman-teman boleh juga berbagi terkait pergumulannya mungkin di dalam pekerjaan yang sudah bekerja gitu ya. Mungkin lagi menghadapi atasan yang gitu ya, sudah hampir menyerah gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan misal gitu. Atau ya masih para alumni boleh juga mempersiapkan diri begitu ya. Nanti kalau udah terjun lebih mantap. Ayo. Ada yang mau ditanya Dik? Kayaknya banyak kali oretan-oretan di kening mulu, oretan-oretan. David ada? Ayo nanti mimpi. Iya. Bukan mimpi dapat visi Tuhan, tapi mimpi penyesalan. Karena gak nanya ya, Pak. Karena gak nanya ya, benar-benar. Oke, boleh pakai mic ya, biar didengar. Cek, sebenarnya masih belum terlalu terpikir pertanyaan yang mendalam kali sih Bang. Cuman kan dariku sendiri juga belum sah menjadi alumni lah gitu Bang, belum tamat gitu, pra-alumni lah gitu. Cuman aku kepikiran Bang, ketika menjadi alumni nanti pastinya kan banyak tantangan yang dihadapi ketika mau menghadapi ke dunia kerja. Contohnya ketika kita minat di suatu hal kayak gini-gini, ternyata contoh sederhananya dari keluarga nggak mendukung di bagian itu, baru kayak banyak tuntutan kayak bilang nggak usah di sini kan, misalnya contoh sederhananya lihat orang kan gajinya sedikit, atau contoh lainnya resikonya nanti terlalu nggak sesuai dengan apa yang didapatkan kayak gitu. Mungkin lebih ke kayak gini Bang, berkaitan juga dengan visi Allah tadi. Gimana caranya ya Bang supaya kita tetap berpendirian kepada visi Allah mengarahkanku ke sini sebenarnya, walaupun itu harus menghadapi kayak banyak ya tuntutan, tekanan dan segala macamnya gitu Bang. Itu terkadang mungkin yang membuat kayak ini pas gak sih, ini gak sih visi Allah bagiku, kayak gitu-gitu dia Bang. Kembali Bang, terima kasih. Oke, langsung aja Bang. Itu sebenarnya ada dua pertanyaan itu. Yang pertama bagaimana memastikan kan begitu bahwa itu visi Allah. Yang kedua, kalau sudah yakin bagaimana berjalan dalam visi Allah. Jadi memang untuk memastikan bagaimana apakah itu memang visi Allah, memang sekali lagi itu butuh relation ya, itu butuh hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, ya kan, sebab itu yang membuat kita bisa mengerti rancangan ilahi Allah buat saya apa, gitu. Yang berikutnya bagaimana supaya kita bisa berjalan day by day dalam visi Tuhan. Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku, kemudian mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan sorga. Dan aku berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Kalau kita bicara tentang apa yang ada di belakangku, kata
Paulus, kita pikir bahwa itu hal-hal yang jelek, yaitu masa lalu yang jelek, masa lalu yang suram dan segala macam. Tapi kalau kita belajar Alkitab dan kita melihat latar belakang Paulus, enggak begitu. Rasul Paulus itu gurunya adalah Gamaliel, dia dari golongan Sanhedrin, dia mahkamah agama, dia yang memutuskan, dia termasuk anggota yang memutuskan sesuatu itu dinyatakan haram atau halal. Dia yang bisa memutuskan hukuman di atas nama agama, gitu. Jadi dia orang yang dia punya rekam jejak yang sebenarnya diingini oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Makanya di surat Filipi kalau saya nggak salah dia bilang kalau ada orang yang membanggakan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Semuanya itu kebanggaan-kebanggaan secara lahiriah, tapi kemudian dianggap sampah oleh Paulus. Kenapa? Karena dia punya ketemu visi ilahi Allah apa bagi dirinya. Dan kita tahu bahwa itu tidak didapat dengan cepat. Bagaimana kemudian Paulus, kalau kita baca Kisah Para Rasul dan kita melihat bagaimana sejarah perjalanan Paulus, awalnya Paulus berpikir bahwa dia punya panggilan bagi bangsa-bangsa Yahudi, bagi bangsa-bangsanya sendiri. Butuh waktu lebih dari 10 tahun, 13 tahun untuk kemudian Paulus menyadari bahwa dia tidak dipanggil oleh Allah hanya sekedar untuk orang-orang Yahudi. Ternyata dia dipanggil oleh Allah untuk jadi berkat, bawa Injil justru kepada orang-orang non-Yahudi. Butuh proses, butuh waktu memang. Untuk kemudian kita bisa mempertajam panggilan Allah dalam hidup kita apa. Saya juga dalam belajar mengenali, mendengar, dan tahu panggilan Allah dalam diri saya itu berproses. Dan semakin lama, semakin tajam, semakin lama, semakin tajam. Untuk bisa on the track terus-menerus, ya tidak ada lain, tidak bukan arahkan mata. Mata ini bukan hanya sekedar bicara soal indera, tetapi fokus kepada apa yang ada di depan. Fokus kepada tujuan. Itu mengapa kalau kita tahu dalam dunia otomotif F1, pengemudi itu akan ditutup. Bukan hanya dengan helm, tapi ada headphone yang akan dipasang di telinganya, kemudian ditutup dengan helm. Tujuannya apa? Supaya atlet ini atau pengemudi ini, mereka yang sedang bertanding balap ini tidak mendengar suara yang lain selain hanya mendengar suara dari pelatihnya yang mengarahkan dia. Nah, ini penting untuk kita belajar untuk tidak dengar yang lain selain hanya dengar Roh Kudus saja. Bagaimana kita bisa on the track hari demi hari, banyak tantangan. Yusuf banyak tantangan. Tetapi dia memfokuskan dirinya kepada visi ilahi Allah. Dia tahu ketika dia dibuang ke sumur itu hal yang menyakitkan. Dia tahu ketika dia dijual sebagai budak itu hal yang sangat menyakitkan dan memalukan. Kenapa saya bilang memalukan? Kita ingat bahwa jubahnya Yusuf itu sudah diambil. Teknologi underwear itu ditemukan jauh sesudah Yusuf ada. Teknologi underwear itu kan di abad keberapa baru muncul, ya kan? Kaos singlet, pakaian dalam itu. Jadi kalau seseorang diambil jubahnya, otomatis telanjang. Dan dia kemudian dibawa melewati malam, siang tanpa berpakaian. Tapi kemudian dia arahkan. Kenapa saya bilang dia arahkan fokusnya kepada visi Allah? Ketika bapak mereka sudah meninggal, abang-abangnya kemudian bilang begini sama Yusuf, ampunilah kami, jangan hukum kami. Tapi kemudian Yusuf bilang begini, akukah pengganti Allah? Sehingga aku berhak menjatuhkan hukuman kepada kamu. Satu kalimat ini saya pegang, yang membuat saya semakin saya melatih karakter saya. Yusuf bilang begini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah memakainya dengan maksud untuk memelihara bangsa yang besar ini. Jadi bagaimana Yusuf bisa bertahan
on the track, dia mengarahkan fokusnya kepada panggilan ilahi Allah, bahwa dia suatu kala akan jadi pemimpin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Oke. Puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bang Nathanael ya, David. Oke. Jadi tetaplah berproses dan dengar-dengaran akan Tuhan ya, supaya semakin jelas visi itu. Oke, dari yang lain ada? Satu lagi mungkin sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Oke, silakan. Nah, karena saya belum kenal, maka silakan sebutkan nama ya, dari UP mana. Oke, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sarai Sikasimamora. Saya dari UP Visip. Saya masih kuliah semester 5, tetapi saya udah sambil bekerja selama 1 tahun sebagai akuntan di salah satu coffee shop yang ada di Kota Medan. Dan kebetulan sebelum saya kuliah juga saya sudah pernah bekerja karena gaper di salah satu retail di Kota Batam. Saya ingin menanyakan bagaimana ketika, kebetulan di tempat kerja saya yang pertama dan yang kedua ini tidak jauh berbeda. Selalu saya jumpai orang yang suka menjilat atasan sampai menjatuhkan temannya dan menormalisasikan HS atau hubungan seksual dalam hubungan berpacaran seperti itu. Bagaimana cara kita menghadapi teman yang ketika dia bukan atasan, tetapi senior kita gitu, suka menjatuhkan temannya untuk menjilat atasannya? Apakah kita harus mencari aman? Misalnya ketika dia menjelek-jelekkan orang yang dia tidak suka, haruskah kita ikut juga menjelek-jelekkan atau mengiyakan apa yang dia bilang walaupun dia salah? Terus bagaimana kita menghadapi atau menjawab pertanyaan ketika kita menjadi tempat keluh kesah dia, tetapi keluhannya itu selalu mengenai HS gitu? Bagaimana kita menjawab agar jawaban kita itu tidak melenceng dari firman Tuhan, sementara kasusnya dia juga berbeda keyakinan dengan kita? Seperti itu mungkin. Yang pertama, bahwa kita kekristenan itu tidak mengajarkan pembalasan. Ya kan? Bahwa Alkitab bilang jangan kamu membalas, berikan ruang pembalasan bagi Allah, sebab pembalasan hanyalah hak Allah. Jadi berpikir saja untuk membalas berarti kita sudah mengambil bagian yang bukan milik kita. Artinya mencuri. Apakah mencuri, merampas, merampok, jambret, samalah itu, ya kan? Jadi berpikir saja untuk awas kau ya gitu. Kapan kau nggak kena? Nah, itu berarti kita sudah mencuri sesuatu yang bukan hak kita. Memang disitulah uniknya kekristenan ini, ya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Suruh, kalau ada lawanmu suruh jalan sama 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Jadi memang gak gampang jadi orang Kristen. Gitu. Kalau dunia mengajarkan kau jual aku beli, tapi kalau di kekristenan gak bilang begitu. Itu mengapa memang kekristenan itu begitu istimewa. Kekristenan begitu istimewa, saking istimewanya kita diburu. Ya kan? Itu mengapa kita harus bertahan dalam nilai-nilai kekristenan. Ada kalanya memang di mana Allah memang sedang membentuk, lagi-lagi sedang membentuk karakter kita. Kalau kita belajar Alkitab, tidak ada tokoh-tokoh yang kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa hebat, itu tanpa proses pembentukan karakter. Nggak ada itu. Musa, secara pendidikan, dia dibesarkan dalam kekayaan pengetahuan Mesir. Kita tahu salah satu pusat peradaban tertua itu ada di Mesir. Dia dibesarkan sebagai anak angkat dari putri Firaun. Jadi secara intelektual dia kaya. Dia tahu segala sesuatunya. Secara kekuasaan dia juga punya kuasa. Itu mengapa ketika dia melihat ada mandor Mesir yang pukul budak Israel, dia tangkap mandor itu, dia pukul, dihantam, dia bunuh. Kenapa? Dia punya power, dia punya kuasa. Saya bertanya, apakah di titik ini Allah pakai dia? Enggak. Musa kemudian melarikan diri. Karena ada yang tahu kasus mandor Mesir itu yang dia pukul, dia hantam, dia bunuh. Dia kemudian
melarikan diri, tinggal di Midian. Di sana dia kemudian mengembalakan kambing domba. Alkitab bilang kambing domba milik mertuanya. Ini gak gampang loh. Agak beda dengan Yakub. Dia atur ide supaya kambing domba milik Laban ini bisa jadi miliknya. Ya kan? Dia masukkan ramuan tertentu sehingga ketika ini domba, ini kambing, waktunya untuk berkelamin, yang lahir belang-belang. Ya, kalau semua yang belang-belang jadi punya dia. Gitu. Tapi Alkitab nggak bilang begitu loh. Musa mengembalakan kambing domba milik Yitro, milik mertuanya. Ini nggak gampang. Jadi di situ dia dibentuk oleh Allah. Sampai kemudian dia diutus dan kemudian Musa menjadi pemimpin hebat. Day by day dia dibentuk oleh Allah. Berkali-kali dia hampir mati ketika orang Israel ngamuk, haus, ujung-ujungnya apa? Begitu orang Israel ketemu masalah, Musa yang jadi sasaran. Begitu ada persoalan, Musa yang jadi sasaran. Sasarannya bukan main-main, mau dibunuh, lempar batu, dan bagaimana. Tapi kemudian Alkitab bilang begini, tidak ada orang selemah lembut Musa. Siapa Musa? Orang yang ketika nengok kawannya dipukul, ditariknya, dihajar, buah, dibunuhnya. Itu kasarnya dulu Musa. Tapi kemudian lewat tekanan, day by day, lewat tekanan day by day, Alkitab mendaulat Musa sebagai orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Tentu kita nggak bisa samakan dengan Kristus. Gitu. Day by day, dia menjadi orang yang lemah lembut. Mungkin Tuhan sedang mau bentuk karakter kita. Day by day, sehingga kita difitnah, kita ketemu atasan yang kok begitu. Nah percayalah, promosi Tuhan itu selalu punya sebab. Sebab yang pertama adalah keterdesakan. Tapi sebab karena keterdesakan ini biasanya nggak awet. Siapa dia? Saul. Orang Israel desak minta raja. Karena keterdesakan ini kemudian Allah pilih Saul. Langsung kan? Nggak ada proses. Promosi Allah, aduh wangi banget ini ayam goreng ini ya. Ayam goreng serai ini sepertinya. Lengkuas ya. Saul karena keterdesakan langsung cet. Ya kan? Jadi raja. Hasilnya kan kurang, gimana kita bilang ya kan, hasilnya Saul tidak alami pembentukan. Akhirnya apa? Pemberontak, ngaku salah, mati sebagai pecundang, bunuh diri. Daud itu jadi raja karena pembentukan. Dia anak bungsu, tetapi hari-harinya mengembalakan kambing domba milik bapaknya, anak bungsu loh. Ketika dia dilantik sebagai raja oleh Samuel, dia tidak langsung menduduki tahta. Dia bertahun-tahun dia dikejar sebagai buronan. Bertahun-tahun dia sudah loyal sama Saul sebagai raja, dia ingin dibunuh. Saya pikir kita belum pernah punya pengalaman seperti itu ya, kerja sampai akhirnya taruhan nyawa. Tapi Daud dia alamin itu. Akhirnya Daud sampai di titik puncak. Saul dia sampai di titik puncak, Daud sampai di titik puncak. Puncaknya apa? Jadi raja Israel. Tapi keduanya menjadi berbeda. Dua-duanya sama-sama melakukan kesalahan, betul? Saul tidak taat, Daud juga tidak taat. Saul mengingkari perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Daud kemudian menista orang. Daud kemudian mengkangkangi hak orang. Daud kemudian merampas hak orang lain. Dua-duanya berbuat salah. Efeknya beda. Saul ketika ditegur, dia tarik jubah Samuel, dia koyakkan. Daud ketika ditegur, dia tarik jubahnya sendiri, dia koyakkan. Hasilnya beda. Saul kemudian ditolak sebagai raja, mati bunuh diri. Daud dipulihkan. Kekuatannya di mana? Pembentukan. Jadi untuk dapat promosi Tuhan ada dua hal itu. Yang pertama keterdesakan. Yang kedua adalah proses Tuhan. Jadi kalau ditekan, dianiaya, proses Tuhan. Tuhan mau angkat.
Tuhan mau angkat. Begitu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. HS. Ya, HS. Saya baru tahu istilah ini sepanjang saya melayani. Terima kasih untuk kosakata baru. Jadi besok-besok ada orang bilang cerita HS, aku udah ngerti gitu. Ya, HS. Pertama memang agak sulit. Sulitnya karena tadi beda keyakinan. Tapi sulit pun bukan berarti nggak bisa. Saksikanlah tentang Tuhan secara lembut. Tidak harus frontal, tetapi firman Tuhan itu masuk. Gitu. Saksikan saja tentang Tuhan. Kamu mau nggak hidupmu berubah? Kamu mau nggak kubimbing supaya hidupmu berubah? Gitu. Jangan bilang bertobat. Kalau bertobat, udah kayak mana kali kau katanya. Gitu. Jadi memang ada waktu di mana kita harus tegas dengan istilah-istilah Kristen, tapi ada waktu di mana kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah Kristen secara frontal. Kepentingannya adalah supaya firman Tuhan, Injil itu bisa diseberangkan. Saya pikir tidak ada hal yang dapat mengubah seseorang selain dia percaya kepada Yesus. Gitu. Jadi kalau dia cerita tentang hubungan ini, apa sih tadi? HS, ya. HS, ya konseling saja, gitu. Kamu capek nggak begitu? Ya kan, kamu mau nggak berubah? Mau nggak ku temani supaya hidupmu berubah? Ya, penolakan pasti terjadi, tapi melalui teladan hidup kamu, pelan-pelan mungkin dia akan tertarik, gitu. Pelan-pelan akan tertarik sambil berdoa. Jadi mulai sekarang jadikan nama itu jadi topik doamu. Gitu. Mungkin Tuhan mau Injil sampai kepada dirinya melalui dirimu. Gitu. Siapa tahu, ya kan? Melalui itu kamu jadi pemenang jiwa. 1, 2, 3, besok-besok ketemu lagi tuh yang HS lagi. Ada AS1, AS2, AS3 karena kamu sudah dipakai oleh Tuhan di situ. Kalau dengan saya kan nggak mungkin dia curhat, ya kan? Wah ini apalagi pasti Alkitab yang dia keluarkan ini kan gitu. Saya pikir itu ya. Oke, sudah menjawab ya. Oke, ada lagi? Kita lanjut dulu diskusinya ya teman-teman. Tadi sudah masuk sih sebenarnya ke ranah relasi dengan atasan kah itu atau relasi dengan sesama rekan kerja begitu ya. Nah, ini kan dalam hal berelasi kita butuh skill komunikasi ya Bang. Untuk kita memahami apa ya yang mau disampaikan oleh atasanku misalnya gitu. Dan bagaimana aku seharusnya merespons gitu. Dan di sisi lain kita menyadari bahwa gak semua orang ternyata punya modal komunikasi yang baik gitu. Anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang cukup dituntut, ditekan, itu bisa menjadi pribadi yang kebanyakan diam tuh, memendam gitu. Tapi dalam hatinya itu udah bergejolak kali gitu. Jadi kalau dia kerja, kemungkinan besar ya dia bertemu dengan atasan yang yang bagaimana, dia stres habis tuh kan ya Bang gitu. Tapi dia nggak bisa juga untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Nah itu terkait skill komunikasi gimana Bang? Memang yang namanya skill berarti ada latihannya. Ya kan, main musik, termasuk ada orang bisa pakai kalkulator tanpa melihat dan hitungannya tidak meleset, ya kan. Ada teller bank itu bisa tanpa melihat apa yang dia ketik. Kita ragu nanti salah apa enggak, tapi enggak pernah salah. Itu skill, itu dilatih hari demi hari. Nah, begitu juga namanya skill komunikasi itu juga dilatih hari demi hari. Untuk kita tidak bilang saja ketika kita ngomong itu harus dilatih hari demi hari. Saya pikir ada pelajaran untuk melatih seseorang dalam berkomunikasi, tetapi yang terpenting bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itu mengapa yang lebih dulu harus dilatih sebenarnya bukan skill komunikasinya, tapi karakternya. Kalau karakternya bagus, nggak mungkin keluar di sini anjing. Gitu. Kalau karakternya bagus, nggak mungkin yang keluar di sini bangsat lu, brengsek lu. Gitu. Jadi setelah latihan karakter, menurut saya nih ya,
Setelah latihan karakternya dibentuk. Jadi sekali lagi untuk karakter terbentuk ya itu juga melalui persoalan. Melalui persoalan. Itu mengapa kan Alkitab bilang tertindas itu baik. Supaya aku belajar ketetapanmu. Karakter itu dibentuk hari demi hari. Kalau karakternya sudah bagus, maka lanjut kepada skill komunikasi. Ada banyak orang kan ketika di hadapan orang banyak, dia bisa senyum, santai, tapi ketika ketemu dengan orang yang dia tidak kenal, hancur skill komunikasinya. Kenapa? Pada dasarnya skill komunikasi itu harus didahului oleh karakternya. Seperti itu. Oke, lagi dan lagi pembentukan karakter. Dan memang kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, tujuan Tuhan sebenarnya untuk membentuk orang itu ya gitu. Sekalipun memang pada akhirnya akan kelihatan rencana Tuhan itu gitu. Misalnya tadi Yusuf gitu ya, dia akan istilahnya memelihara banyak bangsa. Nah gitu, benar sih gitu. Tapi lewat perjalanan yang tidak mudah itu, bukan hanya dia menjadi penguasa poinnya gitu ya, tapi dia itu betul-betul mengenal Allah gitu ya. Dan karakter-karakter Allah itu memang makin menyatu begitu ya Bang dengan dia. Iya. Begitu ya. Iya, bahkan kalau kita belajar dari Ayub bilang begini, dulu aku mengenal Allah dari apa kata orang. Sekarang mataku sendiri memandang. Kapan itu terjadi? Bukan saat Ayub diberkati, tapi saat semuanya habis, bahkan sahabatnya sendiri mempersalahkan dia untuk semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Sahabatnya bilang, kau dikutuk Tuhan. Di situ dia belajar melihat, oh, mengenal Tuhan itu. Kita bisa mengenal Tuhan saat kita diberkati, tapi saat kita merasa persoalan ada, di sana pun kita bisa belajar mengenal Tuhan. Oke Bang. Ini kaitan mengenal Tuhan dengan memuliakan Tuhan pasti ada begitu ya Bang. Karena di pertanyaan yang disediakan gitu Bang. Bagaimana etos kerja Kristen mengubah cara kita melihat setiap tugas termasuk yang paling kecil sekalipun sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Nah Abang bisa berikan tanggapan terkait ini. Surat Korintus berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Banyak orang berpikir memuliakan Allah dengan tubuh, poinnya adalah ketika dia nyanyi, lagu rohani, ku nyanyi, haleluya, angkat tangan di gereja. Gitu. Itu juga memuliakan Tuhan dan memang itu harus kita lakukan. Tetapi day by day, hidup ini adalah ibadah. Hari demi hari, hidup ini adalah ibadah. Itu mengapa dalam surat Roma dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya kan? Sebab itulah ibadah, naik ayat ke atasnya, itulah ibadahmu yang sejati. Kata sejati di situ artinya kalau saya boleh letterlekan pakai kata logikos. Logikos itu yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata logika. Jadi kalau itu saya terjemahkan secara hurufiah, secara harafiah, itulah ibadahmu yang masuk akal. Apa itu? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Korelasinya apa? Orang Israel mempersembahkan ternak sebagai persembahan yang mati, kan harus dipotong dulu, disembelih dulu, darahnya dicurahkan. Kemudian sebagian dipercik ke atas mezbah. Jadi orang Israel di ritus perjanjian lama mempersembahkan hewan dan itu adalah tubuh yang mati, sementara ritus ibadah perjanjian baru mempersembahkan tubuh dan tubuh itu adalah persembahan yang hidup. Kemudian persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang masuk akal. Kemudian lanjut di pasal di ayat 2-nya, jangan jadi sama dengan dunia ini. Janganlah kamu mencocokkan diri dengan, kalau saya pinjam bahasa aslinya, jangan kamu mencocokkan diri dengan pola-pola pattern-pattern dunia. Gitu. Jadi ibadah yang masuk akal itu justru adalah hari demi hari. Ibadah secara korporat, kita memuji Tuhan di gereja atau di persekutuan-persekutuan, itu juga adalah ibadah kepada Allah.
Tetapi ibadah kepada Allah itu seperti mata uang, koin. Ada sisi yang saling berdampingan dan tidak boleh terlepaskan antara aspek rohani dengan aspek jasmania. Ibadah secara korporat di gereja, ibadah secara pribadi di rumah, di ruangan masing-masing tidak boleh lepas dengan hal-hal jasmania. Apa itu? Persembahan tubuh tidak jadi sama dengan dunia. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Saya pikir itu. Oke, jadi mungkin ini ada korelasinya juga dengan Kolose 3:23 tadi ya. Maksudnya ketika kita bisa memahami bahwa hidup ini adalah sebuah ibadah day by day ya tadi. Artinya ya setiap waktu gitu, bukan hanya ketika kita saat teduh, kita ibadah bersama-sama dengan rekan-rekan kita, enggak gitu. Tapi pada saat kita melakukan pekerjaan kita, secara sadar kita mengingatkan diri kita, kamu lagi di hadapan Tuhan. Sedang beribadah. Iya, sedang beribadah, benar. Kamu sedang melayani Dia, kamu sedang bersekutu dengan Dia, seperti itu ya Bang? Iya, itu mengapa Yusuf ketika dia dijual, dibeli oleh Potifar, tentunya pasti kalau kita belajar sejarah, maka ada pangkat, budak itu juga punya pangkat. Gitu, ada apa kasta lah kalau kita bilang atau mungkin istilah kita sekarang jenjang karir. Enggak mungkin Yusuf itu langsung. Jadi ketika Yusuf itu digoda oleh Potifar, istri Potifar itu dia sudah jadi GM, General Manager. Jadi dia enggak lagi ngasih makan ternak, enggak lagi ngepel, enggak lagi nyuci kain, nyuci baju, celana dalam dan lain-lain, enggak lagi gitu. Dia ngatur, makanya kan dia bilang semua isi rumah ini aku yang ngatur. Dia udah jadi GM dan nggak mungkin ketika pertama kali dia masuk rumah Potifar dia langsung jadi GM. Nah, dia pasti awalnya disuruh ngasih makan ternak lah dulu, disuruh bersihkan kotoran, disuruh nyapu, disuruh ngepel. Tapi lagi-lagi dia lakukan semuanya karena dia punya visi. Tuhan akan bawa saya suatu ketika. Gitu. Nah kalau kita pinjam ayat yang lain, dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga dari karir budak yang kasta paling rendah, jenjang paling rendah, dia naik sampai seluruh rumah Potifar dipercayakan ke dalam kuasa Yusuf. Gitu. Ya, bener Bang, kayaknya semua orang menginginkan itu sih Bang, tahta itu gitu kan. Tapi tidak semua mau berproses. Nah itu dia problemnya Bang, nggak sabar gitu ya. Yeah. Pengen cepat, namanya manusia ya Bang. Iya. Maunya langsung Yeah. cepat gitu ya, benar. Nah berkaitan dengan hal ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang struggle dalam hal itu? Ingin cepat-cepat jadi GM? Ada pertanyaan? Siapa yang nama ada ini aku lupa. Yogi ada Yogi? Belum. Yogi kayaknya banyak merenung ya. Oke. Dari Risma ada? Sepertinya ada. Ada kan? Ah benar. Belum bulat. Enggak apa-apa, nanti dibulatkan sama Bang Manatana. Masih persegi panjang. Enggak apa-apa. Abang ini bisa memahami yang enggak bulat. Bisa, yang oval bisa dibulatkan. Atau yang belah ketupat. Silakan. Mic-nya di mana ya? Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Risma. Saya alumni dari FIB 2018. Mungkin pertanyaan saya itu makanya belum bulat karena saking banyaknya mungkin ya Bang. Jadi nggak tahu mau nanya yang mana. Yang paling berat. Yang paling berat. Iya. Misalnya kan ini tentang
panggilan Tuhan misalnya kan. Tapi itu kita merasa kita itu nggak sanggup gitu, nggak mampu. Itu gimana Bang? Itu apakah perasaan kita aja atau bagaimana gitu? Saya nanya balik, panggilan Tuhan ini jasmani atau rohani? Rohani. Rohani. Tepatnya apa? Tepatnya ya apa ya? Ya paling tinggi kan jadi pendeta. Misalnya Iya, gitu. Contohnya gitu. Tapi dari sisi lain kita juga merasa nggak harus itu gitu, nggak harus itu. Sepertinya bisa kita dari pekerjaan kita yang sekarang kita melayani gitu. Itu bagaimana Bang? Kalau kita belajar dari Musa, karena ini nggak ada di Yusuf nih kayak gitu. Kalau belajar dari Musa, Musa juga begitu kan, dia banyak alasannya. Kemudian alasannya ya salah satunya kan aku berat lidah, nggak bisa ngomong. Allah bilang siapa rupanya yang ciptakan lidah? Kan aku, nanti ku kasih kawanmu, abangmu, si Harun yang menjadi yang ngajar-ngajarin skill komunikasi, kira-kira kan begitu, ya kan? Intinya sih sebenarnya gini, kalau ditanya siapa yang sanggup, gak ada yang sanggup. Tapi ada nggak yang mau bilang ini aku Tuhan, pakai aku? Jangan ngomong gini, ini aku Tuhan, pakai aja dia, gitu. Ya, ini aku Tuhan, utus aja dia. Ya di situ sih. Kalau bicara soal siapa yang sanggup, kalau ditanya saya sanggup, enggak sanggup. Tapi kan kita punya Tuhan yang kasih kesanggupan. Percayalah, Allah yang kita sembah itu Allah yang baik. Saya tidak akan suruh anak saya yang umur 5 tahun untuk pikul karung beras 10 kilo. Itu membunuh dia. Tapi hari lepas hari, sekalipun ada anak lain, umur 5 tahun sudah jadi ninja warrior kan, sudah ada itu begitu, sudah angkat barber, udah ada, tapi anakku gak aku latih begitu. Sebagai bapak yang baik, aku gak akan suruh dia pikul karung 10 kilo, tapi hari demi hari aku akan melatih dia. Sampai satu kelak, ketika kami belanja dari pajak, beli beras, dia yang kusuruh angkat dari mobil, bawa ke dapur. Hari demi hari aku akan latih dia. Yang penting apa? Dia mau dilatih. Jadi mau dulu. Gitu, mau dulu. Nanti hanya aku bilang, nakku ambil minum Dedi, ada di dapur, ada di situ aqua. Dia nggak mau, ya gimana? Mau ngangkat, hanya ngangkatin aja dia nggak mau gimana mau ngangkat karung beras 10 kilo gitu. Yang penting mau dulu. Jadi Tuhan, gini aja, berdoa aja di rumah, Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan gitu. Tuhan pasti kasih kesanggupan. Kalau Musa nolak, nggak akan ada itu cerita laut dibelah. Nggak ada cerita melalui Musa. Yang kedua, kalau kita nolak, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Gitu. Kalau kita menolak, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi ketika kita menolak, kita rugi. Kita nggak mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Ketika saya menolak, saya pernah ada pada satu titik nggak mau jadi hamba Tuhan. Plus dalam kurung pendeta. Kenapa? Kalau jadi pendeta di gereja kami itu ngeri. Ngerinya bukan ngeri mantap, ngeri kali kan gitu kan. Bukan ngeri mantap, ini ngeri hancur ini. Nah, kalau teman-teman lain di gereja lain, dia jadi pendeta, dia ditempatkan satu gerejanya sudah ada gajinya. Kami nggak ada itu. Gereja kami sistemnya perintisan. Ya kan? Waktu pelayanan itu dibuka oleh papa saya, kemudian sekarang turun ke saya. Waktu saya melihat seperti ini, aduh nggak jelas ini masa depan pendeta. Dulu aku nggak pernah berpikir mau jadi pendeta, bahkan aku menolak. Tapi ada satu titik di mana Tuhan paksa saya. Next time lah aku cerita, kalau aku cerita nanti jam 8 kita pulang ini gitu. Jadi ada satu titik aku menyerah, aku bilang ya udahlah Tuhan, kalau kau mau lakukan. Dan ketika aku menyerah, Tuhan sertai aku dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan sertai aku dengan tanda-tanda heran. Di situ aku yakin bahwa memang aku dipilih Tuhan untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, dan aku dipakai Tuhan. Coba kalau aku menolak, nggak ada cerita itu orang yang udah mau
mau meninggal kemudian sembuh. Nggak ada cerita orang yang sudah berbulan-bulan di ICU nggak lepas-lepas rohnya, nggak mati-mati, keluarganya udah capek, udah berantem. Jadi kalau ada nanti kayak gitu-gitu panggil aku. Nah. Jadi keluarga panggil, doakan dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, dilepas. Itu kan kuasa Tuhan. Keluarga udah nggak mau, anak apa kan, euthanasia kan mereka nggak mau. Tapi ini orang tua sudah. Jadi Tuhan sertai tanda mujizat. Aku nggak akan pernah melihat begini. Ketika sampai di satu daerah hujan, aku minta Tuhan jangan hujan di sini. Itu terjadi. Buktinya apa? Di tempat kami acara nggak jadi hujan, kering. Tapi kemudian ketika saya pulang 500 meter 1 kilo basah. Nah, kapan itu terjadi? Ketika aku mengiyakan panggilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil seseorang, pertama, dia pasti kasih kesanggupan. Yang kedua, dia pasti perlengkapi. Saya nggak akan suruh, sebagai bapak yang baik, aku nggak suruh anakku gini, Timi beli dulu kerupuk, uangnya mana cari sendiri, nggak akan ku bilang begitu. Ya, Tuhan kasih kesanggupan, Tuhan perlengkapi, dan percayalah Allah yang kita sembah Allah yang baik. Nah, itu aja. Itu aja. Nanti ngobrol sama saya. Ya, oke. Cukup atau ada pertanyaan tambahan? Tadi kan banyak. Ini yang paling berat kedua mana tahu ada lagi kan Bang. Telah ditimbang-timbang berat juga ternyata yang kedua. Ada? Pakai mic. Relasi di kantor gitu. Itu seringkali tuh ada kayak macam perasaan yang kayak apa ya, nggak dihargai gitu. Padahal sebenarnya memang gitu karakternya gitu, memang gitu orang itu karakternya dan nggak membeda-bedakan gitu. Tapi ketika merasakan itu jadi ada perasaan malas jadinya. Malas, tapi di sisi lain karena mengingat tugas-tugasnya juga banyak, tanggung jawabnya juga banyak, tapi dikerjakan juga gitu jadinya. Tapi dengan perasaan kayak ada rasa marah gitu. Tapi dikerjakan juga gitu Bang. Pertanyaannya gimana supaya kita tetap walaupun banyak beban di kantor, kita tetap enjoy gitu, kita tidak jadi berubah jadi hal yang lebih buruk gitu dari pemikiran atau relasi juga sama teman kantor dan di rumah juga jadi berpengaruh gitu jadinya. Siapa tadi nama? Risma Bang. Oke, in case Risma, kasus yang lain bisa jawaban saya beda ya. In case Risma, jawaban saya pujian dari manusia sia-sia. Berusaha mencari pujian dari manusia, kita kecewa. Gitu. Karena pertama, belum tentu orang yang puji memang dia tulus. Sebab banyak jenis pujian, ada orang yang puji tujuannya untuk menghancurkan. Kita merasa kita sudah bisa, kita hebat, kita berhenti belajar. Sementara dia terus upgrade. Apa yang terjadi? Kita ketinggalan. Gitu. Jadi kita bekerja, in case Risma ya, pekerjaan yang Risma lakukan, jangan harapkan pujian dari manusia. Dipuji atau nggak dipuji, Tuhan melihat. Gitu. Sebab pertanggungjawaban kita pertama kepada lembaga manusia di mana kita bekerja, kedua kepada Allah. Sebagai atasan, dia punya hak untuk memuji atau tidak. Sebagai bawahan, kita punya tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Dipuji atau tidak dipuji. Pujian datang dari Tuhan saja. Lebih baik nanti Tuhan bilang, waduh, sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Kau sudah kukasih talenta, kau kembangkan, masuk ke dalam kebahagiaan, kau percayakan perkara yang lebih besar. Gitu. Kalau kita melihat teguran Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berdoa di tikungan jalan, mereka menggunakan
atribut-atribut rohani lebih dari standar. Jadi itu kan mereka punya tefilin, mereka punya sit-sit, punya ukuran lebar dan panjang, tapi kemudian oleh mereka dibuat lebih besar dan lebih panjang. Tujuannya apa? Supaya orang lihat dan puji mereka. Itu mengapa Yesus bilang, kalau kamu berdoa, masuk rumah, masuk kamar, tutup pintu. Allah yang tak terlihat itu melihat. Jadi ketika kita bekerja, tujuan kita supaya dipuji orang, maka saya bilang begini, upahnya udah berhenti di situ. Sebab ayat itu bilang apa? Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Kata Yesus, upahnya apa? Pujian dari manusia. Upahnya berhenti di situ. Tapi kalau kita bekerja, dan apa yang kita kerjakan, seperti untuk Tuhan, maka dari dunia kita dapat upah, dari Allah juga kita dapat upah. Jadi fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Cukup? Terima kasih Bang. Iya, cukup ya, Terima kasih, Kak. Risma. Sama-sama. Oke, dari yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Dari adik yang sebelah kanan, ada? Oh, enggak ada ya. Semua sudah jelas ya, tinggal aplikasi nanti ya. Tinggal aplikasi. Oke, apalagi ya Bang? Abang mau ngomong lagi gak sih Bang? Apa aja? Oke, jadi dari tadi kita sudah banyak membahas terkait etos kerja ya. Dan kalau kita menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bang Nathanael gitu ya. Etos kerja itu ya ada kaitannya dengan yang pertama relasi dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Nah jika itu oke, maka mestinya kita punya etos kerja yang oke, mestinya gitu ya. Jadi saya pikir teman-teman yang terkasih, ketika kita ingin memiliki etos kerja yang baik menurut iman Kristen gitu ya, maka dua hal yang tadi sepertinya yang kita fokuskan gitu. Karena itu masalah dalam tuh ya, pembaharuan di dalam gitu ya Bang, yang akan menghasilkan pembaharuan di luar. Jadi bukan yang di luar dipoles-poles begitu kan ya Bang? Iya, betul-betul. Balik lagi memang kepada HPDT ya, kalau bahasa kita di mahasiswa ya, pelayanan hubungan pribadi dengan Tuhan Bang. Ah ini istilah baru ya Bang. Nanti banyak istilah yang Abang dapat dari sini. Ya dan itu memang akan mempengaruhi bagaimana kita berelasi. Nah tadi Bang Nathanael juga menekankan, ya memang perlu juga kita belajar komunikasi gitu ya. Di zaman sekarang kan ya sudah banyak sekali akses ya untuk kita belajar begitu ya Bang. Teologi psikologi komunikasi kah itu begitu ya Bang. Nah jadi di dalam struggle kita masing-masing mari kita tetap menyediakan waktu untuk belajar juga gitu. Jangan pikir masalahnya akan selesai tanpa kita harus do something gitu ya Bang. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau nggak ada kita tutup ini. Saya pikir semua sasaran sudah disampaikan ya. Atau ada yang kelupaan tadi Bang yang udah Bang persiapkan tapi belum disampaikan. Ada nggak Bang? Saya biasanya memang apa ya, kalau saya bilang sama mahasiswa saya ini mesin diesel. Gitu. Justru makin lama makin beda kan, kalau mesin bensin itu makin panas kinerjanya bisa makin turun gitu. Kalau mesin diesel makin panas dia makin kencang. Justru saya butuh pertanyaan justru gitu. Oke, silakan ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada saya akan yang memberikan pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaannya ini berkaitan dengan pengalaman Abang aja sih. Maksudnya begini Bang, terkait etos kerja gitu ya. Abang pasti pernah bekerja ya sebelum merespon panggilan Tuhan sebagai pendeta? Atau pernah ya Bang? Pernah. Nah Abang boleh ceritakan gimana Abang berjuang di dalam menghidupi etos kerja yang baik itu. Dan Abang bisa membagikan kepada kami tantangan atau hambatan yang Abang alami itu seperti apa dan strategi yang Abang lakukan untuk menghadapi itu, nah itu seperti apa gitu. Mungkin ini bisa jadi berkat juga ya bagi kita. Saya kerjaan yang mana dulu nih yang mau ceritain? Oke, saya pernah 2 tahun mengajar di salah satu sekolah yayasan Katolik di kota Medan ini. Agak asing memang, karena selalu
dimulai dan ditutup dengan disiplin-disiplin Katolik, ya kan. Jadi tantangan juga sebenarnya bagi saya pribadi, tapi lagi-lagi saya melihat itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk membentuk saya. Yang pertama, Tuhan mau saya enggak eksklusif. Bahwa saya harus membuka mata kepada siapa saja. Selama ini saya berpikir kalangan ini saja yang menjadi ladang Tuhan bagi saya. Tapi kemudian Tuhan bawa saya pada satu titik di mana ini pun jadi ladang Tuhan bagimu. Jadi saya berusaha untuk peka kenapa Tuhan panggil saya dan pakai saya di situ, dan kemudian saya harus memang belajar karakter. Kita lakukan SOP dengan baik dan benar, tentunya segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kalau disuruh mencuri ya jangan pula mencuri, kan gitu. Jadi kalau disuruh korupsi jangan pula korupsi, justru situ kita harus jadi terang, ya kan. Kita lakukan segala sesuatu dan dasarnya adalah Tuhan mau pakai saya untuk perkara-perkara yang lebih besar. Oleh sebab itu saya harus setia dengan hal-hal yang sekarang Tuhan izinkan. Saya nggak bilang perkara kecil ya, sebab bisa saja yang kita kerjakan adalah suatu perkara yang besar yang sedang kita kerjakan. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk panggilan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ini ada tangga. Tapi tangga istirahat itu nggak akan mungkin sampai kalau kita nggak belajar dari 1, 2. Kalau kita berusaha naik dari tangga 1 ke tangga 5, bisa, tapi potensi kecelakaan itu besar. Bagaimana caranya? Melompat. Tenaga yang kita perlukan lebih besar, potensi kecelakaan itu lebih besar. Itu kalau kita menolak proses. Sebenarnya proses itu baik. Kenapa Tuhan proses? Supaya kita siap diberkati Tuhan. Orang-orang yang nggak siap diproses, naik karena keterdesakan seperti yang saya bilang tadi, Saul, kemudian berkat Tuhan tidak sustainable. Tapi kita melihat Daud, berkat Tuhan itu kan sustainable. Sampai kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud. Kita mau berkat Tuhan itu bukan sekedar meledak, terus kemudian suruh. Kita mau berkat Tuhan itu ya ada terus continue, sustainable. Dan itu butuh proses. Pengalaman saya dalam dunia kerja, nggak mudah berhadapan dengan orang yang beda pendirian dengan kita, beda pemikiran dengan kita, tapi jalani, kerjakan semua dengan sebuah kesadaran Tuhan proses saya. Tuhan pakai orang-orang sekeliling saya untuk proses saya, sehingga saya ada pada titik sekarang ini. Semua kan anugerah Tuhan. Saya pikir itu pengalaman saya sedikit. Oke Bang, semoga bisa memotivasi kita ya teman-teman. Oke, tadi Abang sempat menyebutkan, kan jadi muncul pertanyaan Bang. Saya sengaja sebenarnya Bang, boleh, supaya saya ada list pertanyaan. Tadi Abang ngomong terkait berkat. Ini kalau nggak betul-betul kenal Tuhan, kita bisa menyalahartikan berkat ini ya Bang. Ya. Nah, sebagai anak, not only money. Iya. Nah itu Bang. Jadi kan itu bisa mempengaruhi seseorang di dalam melakukan pekerjaannya ya gitu. Motivasinya ketika kerja ya cuan gitu kan, supaya diberkati Tuhan. Berkat yang dimaksud itu ya kepada cuan gitu, bukan kepada berkat yang memang Tuhan itu ingin gitu. Kita itu jadi berkat. Nah itu boleh kasih tanggapan Bang terkait hal itu. Kita menjadikan Allah itu menjadi Allah yang miskin kalau kita berkata bahwa berkat hanyalah cuan. Sebab kita tahu sumber berkat Allah. Terus kalau kita kurung berkat itu hanyalah uang, berarti Allah itu miskin. Dia tidak punya yang lain selain uang yang bisa dia kasih sama kita. Bagi saya adalah, ini bicara soal berkat jasmani ya, anak cucunya tidak minta-minta. Kalau anak cucunya nggak minta-minta, bapaknya pun pasti nggak minta-minta.
Pola pikir saya sederhana karena saya dibentuk Tuhan seperti itu. Keluarga yang Tuhan anugerahkan untuk saya hidup di dalamnya diberkati Tuhan dengan tema pas-pasan. Pas-pasan itu gini, pas ada, pas butuh, pas ada. Butuh 10 juta, Tuhan kasih. Butuh 20 juta, Tuhan kasih. Pas nggak butuh, 100.000 pun susah. Gitu. Pas nggak butuh, saya pernah jalan pelayanan kemana-mana, berapa uang di kantong? 50.000. Selain persembahan ya tentunya, 50.000. Tapi pas butuh, Tuhan berkati. Di situ saya merenungkan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Bagaimana berkat Tuhan itu untuk saya dan kemudian untuk generasi saya. Untuk apa saya bergelimangan harta, bergelimangan uang, rekening gendut di mana-mana, tapi kemudian anak saya jadi perampok. Anak saya jadi penjahat. Keturunan saya menjadi keturunan yang diburon. Saya pikir bukan itu. Berkat yang sejati adalah bagaimana kita bisa hidup terus di hadapan Tuhan, melayani Tuhan melalui aspek-aspek kehidupan kita. Sehat adalah berkat Tuhan, sekarang masih bisa senyum juga berkat Tuhan. Kemampuan yang Tuhan beri, skill yang terus bertambah juga adalah berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan hanya bicara soal uang, justru kita membuat Allah sangat miskin kalau kita bilang berkat Tuhan itu hanya uang, tapi berkat Tuhan itu adalah bagaimana kehidupan kita bisa tetap ada dalam track record ilahi Allah, ada di dalam relnya Allah. Puji Tuhan. Oke, jadi ada banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk memberkati kita ya. Bukan hanya lewat cuan. Lewat skill Tuhan bisa memberkati kita juga bagi orang lain. Begitu ya Bang, kita dikasih skill. Ya benar. Ya prinsipnya kan diberkati untuk memberkati ya. Iya. Yes. Oke, gak ada lagi yang bertanya kan teman-teman? Oh jadi ada pertanyaan kan? Seru ini Bang, terakhir lah ya. Lanjut. Silakan David. Cek. Jadi terlintas ini sih tadi pertanyaannya Bang. Terlintas ya. Tiba-tiba terlintas tadi. Lintas mana? Lintas barat? Lintas timur? Ini sih Bang, mengenai etos kerja memang ketika mungkin dalam pekerja apalagi sebagai sebagai orang Kristen gitu. Seringkali ketika kondisinya lagi baik, mungkin kita masih dalam hal itu sering mengingat, oh ini pekerjaan untuk Tuhan, masih ada semangatnya di situ Bang. Cuman ketika mulai ada kayak mulai itu berdampak ke sekeliling kita atau bahkan orang terdekat kita gitu, itu yang mulai menggoncangkan menggoncangkan iman kita lah bahasa gitu Bang, menggoncangkan kayak gimana ya aku tetap bisa mempertahankan etos kerja Kristen ini gitu dengan tetap memandang kepada Allah. Sementara di situ lagi keadaannya lagi ya orang terdekat contohnya sulit lah contohnya untuk dia bisa makan, contoh sederhananya kalau misalnya dalam keluarga, atau contoh lainnya juga kayak mungkin kalau ke diri kita sendiri masih bisa kayak oh udahlah gak apa-apa tetap kerjakan aja, cuman ketika itu udah mulai berpengaruh ke sekitar kita, itu yang sebenarnya kan Bang, di situ banyak membuat keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan yang membuat kita akhirnya kayak mulai melenceng ini dari etos kerja yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang Kristen gitu. Mungkin lebih ke gimana cara menghadapi kayak gitu Bang, karena aku pun percaya kayak yang Bang bilang tadi, melalui tekanan, melalui tuntutan dan segala macamnya itu yang membentuk kita sebenarnya. Cuman lebih ke aplikasinya, gimana caranya ya Bang supaya kita tetap on the track, kalau bahasa Bang tadi, gimana caranya supaya kita tetap on the track dengan posisi atau situasi yang seperti itu gitu Bang, dan mulai berdampak ke lingkungan sekitar kita kayak gitu Bang. Saya coba merucutkan persoalan ini, kayaknya agak beratnya gitu. Yang saya bisa pahami adalah begini, di dalam dunia pekerjaan juga Tuhan mau kita belajar mengampuni gitu. Kita perlu menerapkan
nilai-nilai firman Tuhan, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Kalau ketika kita dengar khotbah tentang mengampuni, maka khotbah itu nggak akan hidup, nggak akan jadi pengalaman kita kalau kita nggak ketemu orang. Ya kan ya? Kalau kita hanya main sama kucing aja, masa kucing jadi ini ya. Kalau kita di kamar kita, yang kawan kita hanya boneka Barbie, ya kan? Masa boneka Barbie kita ampuni gitu. Maka kita harus bertemu dengan orang. Nah, itu artinya apa? Kalau kalau kita sudah tamat kuliah, kalau kita sudah bekerja, berarti pekerjaan adalah sarana kita untuk praktek firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Ya mungkin pengampunan. Dapat tekanan, bahkan tekanan dari keluarga gitu tadi ya, yang saya tangkap gitu ya. Mungkin dia bekerjanya sama keluarga nih, gitu, dapat tekanan terutama dari lingkungan keluarga. Gimana cara bisa bertahan supaya bisa menghidupi etos kerja? Pengampunan. Kenapa orang kadang-kadang menjadi turun etos kerjanya? Karena dia merasa harus balas. Dan cara membalasnya dia nggak bisa ngomong nggak berani gitu ya kan. Dia nggak bisa tampar, nanti viral. Ya, dia nggak bisa mencuri, nanti masuk penjara. Akhirnya apa? Dia kurangin standar kerjanya. Dia kurangin etos kerjanya. Yang tadinya nggak main handphone, jadi dia main handphone sepanjang jalan. Ya kan? Yang tadinya dia itu nggak pernah salah, ini sekarang sengaja dia buat salah. Kemudian minta maaf dengan alasan silap manusia, tapi bos tadi udah rugi gitu. Jadi tanpa kita sadar, kita sudah terjebak dalam tindakan membalas. Itu mengapa belajar mengampuni. Ya kan, pengampunan itu kadang-kadang kita nggak sadar loh, kita nggak sadar kadang-kadang kita udah tersakiti. Gitu. Kemudian karena kita merasa kita sudah tersakiti, itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Saya pikir orang-orang psikologi belajar ini ya. Masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga apa yang muncul dalam keseharian bekerja itu adalah perintah alam bawah sadar itu. Kita ini dipengaruhi oleh sebagian besar tindakan kita sehari-hari itu dipengaruhi alam bawah sadar kita loh. Kenapa ada anak yang begitu ngomong sama mamanya langsung, padahal mamanya hanya bilang begini, siapa nama tadi kakak? Mei, cuci piring ya. Nadanya lembut, volumenya juga nggak keras. Mei, cuci piring ya. Tapi karena alam bawah sadar ini sudah jelek sama mama, gitu. Mama ini padahal saya yakin ketika Kak Mei ngomong begitu nggak terkonsep kata-katanya di pikiran sadarnya. Terkonsepnya di mana? Di pikiran alam bawah sadar. Gitu. Mungkin pernah dulu terluka. Luka itu nyimpan, masuk. Nah, itu yang membuat kenapa ada karyawan kok malas, kok aku kok jadi malas terus ya, kok asal ketemu sama bos begini. Ada sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita dan itu masuk alam bawah sadar. Maka di situ, maka kemudian Yesus bilang ketika Rasul Petrus bilang berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Dasarnya apa? Karena pengajaran Rabi Yahudi cukup 3 kali. Jadi Rasul Petrus berpikir itu sudah lebih baik 7. Tapi kemudian kan Yesus menyebutkan angka yang jauh lebih banyak. Fokusnya sebenarnya bukan pada perkalian atau penjumlahan angka tersebut, tetapi pengampunan itu menjadi keseharian. Pengampunan itu menjadi sebuah rutinitas, bukan sekedar hanya rutinitas, tapi menjadi sebuah pengalaman yang dihidupi hari demi hari. Kadang-kadang saya coba menganalisa nih ya dari ceritanya tadi. Kadang-kadang kan in case-nya beda gitu. Coba pengampunan gitu supaya kalau Yusuf, kita balik ke Yusuf. Kalau Yusuf tidak belajar pengampunan, hancur hidupnya. Ya kan? Jubahnya diambil, dibuang ke sumur, ditarik, jual sebagai budak. Kalau Yusuf nggak belajar mengampuni abangnya, ketika abangnya datang ke Mesir, dia kenali kan? Abang-abangnya enggak, udah. Dihabisi abang-abangnya. Kalau dihabisin abang-abangnya, maka visi Allah tadi nggak tergenapi.
Sekalipun dia sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Sebab visinya bukan hanya sekedar jadikan Yusuf jadi orang nomor 2, tapi kemudian menjadi penyelamat bagi keluarga mereka seluruhnya. Gitu. Jadi mungkin itu ya yang saya bisa tangkap. Kalau ada case yang lain mungkin boleh diutarakan secara terus terang saja. Itu supaya jawabannya juga bisa lebih akurat. Tidak menebak-nebak gitu ya Bang. Oke. Cukup David? Cukup? Nanti dipikirkan ulang gitu ya. Tapi saya pikir itu poin yang baik sih. Maksudnya terkait pengampunan ini kan berkaitan dengan relasi tadi ya Bang, kayak gitu. Mungkin ya mungkin saja memang yang membuat seorang pekerja itu ataupun kita gitu ya, jadi mengubah etos kerja kita gitu ya. Jadi standarnya itu berbeda gitu ya. Ya karena itu tadi. Sakit hati, kecewa. Iya betul gitu. Ini poin penting yang kita perlu pikirkan gitu ya. Ketika kita rasa etos kerja kita sudah mulai berubah, something wrong nih dengan diriku. Yeah. Bukan diri orang lain, tapi diri kita gitu ya Bang. Yeah. Karena kecenderungan kita kan orang lain itu, orang lain itu gitu masalahnya gitu. Oke, saya pikir cukup. Bang silahkan kasih closing statement terkait topik kita hari ini Bang. Kita adalah anak-anak terang. Terang yang dimaksud bukan di konteks ayat itu bukan lampu seperti ini, tapi pelita yang nyala karena ada minyak. Kalau kehabisan minyak, maka lama-lama akan redup, mati. Kalau terang itu mati, maka dunia ini semakin gelap. Oleh sebab itu jangan kehabisan minyak. Jangan pernah kehabisan minyak. Jangan pernah kehabisan kasih Kristus dalam diri kita, persekutuan dengan Roh Kudus. Kalau saya bahas minyak dalam konteks Pantekosta nanti macam ya. Tetap jadi terang, jangan pernah kehabisan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, karena sumbernya dari sana. Tetaplah jadi garam yang asin. So ada garam yang gak asin lagi. Garam zaman dulu bukan garam bubuk seperti sekarang, itu dari bongkahan-bongkahan batu. Tetaplah jadi garam yang asin sehingga kita bisa menggarami dunia, mengasinkan dunia, dan tetaplah menjadi berbeda dengan dunia melalui keserupaan dengan Kristus. Puji Tuhan. Amin. Untuk menutup sesi talk show table talk kita pada malam hari ini udah malam ya. Tadi dimulai sore, mengakhirinya malam. Kami minta Bang Nathanael ya tutup di dalam doa. Oke. Kita berdoa. Allah yang kami sembah, kami sadar bahwa Engkau rindu untuk memakai kami. Engkau rindu untuk menempatkan kami pada promosi-promosi-Mu. Untuk menjadikan kami sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Untuk menjadikan kami pemimpin-pemimpin dalam sektor-sektor yang Tuhan percayakan. Tetapi kerinduan Allah itu juga harus disambut, diresponi dengan kerinduan kami melalui etos kerja kami. Sebab Allah tentu tidak pernah salah alamat mengirimkan berkat-Nya. Berkat-berkat Tuhan diberikan karena Tuhan tahu bahwa kami memang sanggup untuk mengelola berkat itu. Promosi daripada Allah diberikan kepada kami karena kami tahu bahwa kami telah menjalani prosesnya. Oleh sebab itu, Tuhan, kami bermohon ya Roh Kudus, temanilah kami dalam setiap sektor bidang kehidupan yang kami kerjakan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kemahasiswaan. Tuhan akan tolong kami untuk kami bertahan dengan etos kerja Kristen yang sesuai dengan standar ilahi, sehingga kami menjadi berbeda dengan dunia ini. Kami tidak semakin gelap, kami tidak menjadi garam yang semakin kehilangan rasa, tetapi kami boleh terus bercahaya bagaikan bintang-bintang untuk kemudian menerangi dunia yang semakin gelap ini. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan akan juga memakai semua pengurus persekutuan alumni,
KMK USU, untuk mereka boleh terus bekerja bagi pelayanan ini, untuk juga boleh memuridkan jiwa-jiwa bagi Kristus, mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Kristus, jiwa-jiwa yang terus bertumbuh dan bukan sekedar bertumbuh, tapi jiwa-jiwa yang terus menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Berkati pekerjaan mereka, berkati juga keseharian mereka, juga berkati pelayanan mereka di gereja lokal masing-masing. Kepada Allah yang hidup itu kami berdoa, dan kami berterima kasih di dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kehidupan kami. Haleluya. Amin.